Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bonra. Terima kasih teman-teman yang masih mengklik video saya, menonton dan mensupport video saya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada kesempatan perawatan bonsai kelapa kali ini saya merawat gading oren teman-teman ya. Namun maaf, saya semalam mengupload postingan saya akan mengupdate kelapa sayur program akar dan batang teman-teman ya, yang sudah sering saya buatkan konten, namun tak sempat teman-teman ya, karena pot besar susah mengangkatnya malam-malam hari ke dalam rumah teman-teman ya. Untuk itu saya tunda mengupdate program batang dan akar tersebut teman-teman ya. Namun kali ini saya akan merawat bahan bonsai kelapa gading oren. Ini pernah saya buatkan konten 2 tahun yang lalu teman-teman ya. 2 tahun yang lalu tentang program albino teman-teman ya, dan beberapa bulan lalu juga sudah saya upload saat penyelamatannya teman-teman ya, penyuburannya kembali, karena kita dapati teman-teman ya, program albino itu otomatis tanpa sinar matahari dan dia otomatis hilang kesuburan teman-teman ya, dan dia seperti akan mati. Namun saya selamatkan dengan mengganti media tanam yang cukup besar dan pindah ke media tanah ini teman-teman ya. Awalnya albino di dalam media air, dan inilah kondisinya sekarang teman-teman. Bahan ini setelah saya yakini subur, dia kembali saya sayat ekstrim teman-teman ya, dan inilah keadaannya sekarang. Sayat ekstrim teman-teman ya, namun pelepah ini tidak pendek teman-teman ya. Pelepah ini cukup panjang, daun cukup lebar teman-teman ya. Namun inilah saya program teman-teman ya. Meskipun dengan sayat ekstrim teman, ini sayatnya sudah cukup sangat luar biasa teman-teman ya. Jarang kita temukan style bonsai kelapa yang disayat secara ekstrim seperti ini hingga pelepahnya bisa ramai teman-teman ya. Tak hanya kuncup dan sepi daun teman-teman ya, pelepah ini mekar, namun tak hanya 1-2 pelepah teman-teman ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lihat teman-teman ya, ini sisa sayatan ekstrim sebelumnya belum saya tuntaskan karena menjaga teman-teman ya, agar pelepah ini sama seimbang teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya, apakah benar seimbang. Nah, ini pangkalnya teman-teman ya, dan ini satu lagi teman-teman, 3 ini yang masih kuncup teman-teman ya. Dan untuk itu ini kita segera habiskan teman-teman ya. Ini ditinggalkan berguna untuk menjaga keseimbangannya teman-teman ya. Ini sudah sama tinggi dengan 2 pelepah yang lainnya yang belum terlalu mekar, namun yang sudah mekar ini juga sama panjangnya teman-teman ya. Inilah kita mengontrol pertumbuhan daun teman-teman. Baiklah teman-teman, pada kali ini terlebih dahulu kita sayat teman-teman ya, sebelum kita lihat akarnya jika cukup durasinya teman-teman ya. Untuk itu langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi teman-teman ya, kita tuntaskan penyayatan pelapis pelepah ini, tapis ini teman-teman ya, hingga ke tapaknya teman-teman ya. Dan inilah juga yang disebut dengan sayat tapis teman-teman ya. Sebelumnya sayat tapis, sayat, tapak, dan pelapis teman-teman ya. Kita kopek dulu teman-teman ya. Ini sudah kita gores hingga ke bawah teman-teman. Ini tak bisa ditawar lagi teman-teman ya. Ini wajib kita menyayatnya hingga ke tapak teman-teman ya, jika kita ingin masih menjaga keseimbangan daun ini teman-teman ya, meskipun tidak kerdil teman-teman ya. Oke teman-teman, kita konsentrasi dulu teman-teman. Kita berikan sayatan ataupun goresan teman-teman ya. Cukup digores sedikit. Ini berhubung pelepah sedikit tebal teman-teman, kita berikan tekanan sedikit teman-teman ya. Namun pakai perasaan teman-teman ya, agar tak tergores bagian terdalam. Masih terlihat teman-teman ya, di sini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oh, sepertinya tak terlihat teman-teman, maaf. Seperti ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan terlihat teman-teman ya, maaf.
Oke teman, kita sobek teman-teman ya. Kita lihat bagian tengahnya teman-teman. Ini sepertinya sudah bisa kita sobek, namun ini sedikit keras teman-teman ya. Kita kopek dulu terlebih dulu teman-teman. Sepertinya masih keras teman-teman. Kita gores bagian tengah ini teman-teman ya, agar memudahkannya. Oke. Ini karena dia sudah mulai subur teman-teman, pelapis ini cukup keras teman-teman, tebal. Ini tak bisa kita cabut teman-teman ya, menggunakan tangan teman-teman. Ini saya bisa pastikan tak bisa dicabut menggunakan tangan teman-teman ya. Jika dipaksakan ini bisa patah teman-teman. Kita cabut menggunakan tang teman-teman ya. Saya teman-teman, bagian tengahnya sudah selesai teman-teman ya. Kita ambil lagi bagian yang tepinya teman-teman. Nah ini. Namun berhubung durasi teman-teman, ini terlihat teman-teman ya, ini sudah sangat mudah kita menyayatnya. Kita masuk ke bagian akarnya teman-teman ya. Menghemat durasi teman-teman ya, karena saya belum bisa mengedit video teman-teman, memotong-motong durasi. Nah ini kita biarkan, nanti akan saya sambung nih teman-teman ya. Ini tinggal mudah saja kita membersihkan tepiannya. Kita lihat akarnya teman-teman ya, berhubung durasi ini sekalian kita lihat program akar teman-teman ya. Ini saya balut dengan kain basah teman-teman ya, namun di dalamnya ada sedikit akar kedaka teman-teman dan sabut kelapa. Langsung saja teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, akar sepertinya masih terlihat sehat-sehat saja teman-teman. Itu teman-teman. Mudah-mudahan terlihat teman-teman ya. Di depan sepertinya masih ada akar teman-teman nih. Di bawah ini sepertinya masih ada akar teman-teman. Di depan ini sepertinya masih ada akar. Kita lihat teman-teman. Itu ada akarnya teman-teman ya. Ini putih-putih karena jamur teman-teman ya. Jamur ini saya rajin tutupi dengan kain basah, dan ini terkena matahari. Ini hanya jamur biasa teman-teman ya, bukan kutu putih teman-teman ya. Ini kita lihat teman-teman, dan program bonggolnya teman-teman ya. Ini bonggol alhamdulillah sudah terbentuk, dan ini ada akar satu, sepertinya akar paling terbaru teman-teman ya. Ini akar paling terbarunya. Oke teman-teman, dan inilah juga saya membuat ini bonsai kelapa original 100% tanpa tempelan teman-teman ya. Namun ini belum saya klaim jadi teman-teman ya, karena dia masih kita program. Oke teman-teman, akan saya bandingkan dengan satu bahan teman-teman ya, yang ukurannya tak sebesar ini teman-teman ya. Ini beberapa waktu lalu juga saya buatkan konten, namun saat itu belum saya angkat teman-teman. Ini kemarin sore sempat saya angkat teman-teman ya, karena saya melihat media tanamnya sudah mulai menyusut, karena kita menggunakan media tanam yang soft teman-teman ya, lembut. Dan ini sudah saya angkat untuk program akar ke depan teman-teman ya. Namun ini belum akan saya buka, karena ini jika dibuka teman-teman ini pot akan rusak teman-teman ya. Itu kita lihat ukurannya teman-teman, ini tak terlalu kerdil teman-teman ya. Namun saya program sedikit kecil teman-teman ya, daripada yang barusan teman-teman. Ini cukup besar karena dia sempat mengalami layu teman-teman ya. Awalnya juga seperti ini teman-teman, namun program albino teman-teman ya. Dan kita lihat ini saya sekitar 4 hari yang lalu teman-teman ya. Namun ini sepertinya sudah sama tinggi juga teman-teman, dan ini juga sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Ini terlihat sudah belajar mulai gejala pecah daunnya. Oke teman-teman, kita sayat
ekstrim kembali ini teman-teman ya, agar masih bisa kita menjaga ukuran pelepah ini agar tetap seimbang dengan ukuran yang sekarang teman-teman ya. Bismillah. Ambil lagi tepian sebelahnya teman-teman. Kita robek teman-teman ya. Ini jika tak disayat teman-teman, tak disayat hingga ke bawah, ini akan terlambat teman-teman ya, dan ini akan gagal seimbang teman-teman ya. Kita belah bagian tepi ini teman-teman, ini tak bisa langsung dicabut teman-teman ya. Dicabut seperti ini ke atas teman-teman, itu akan sangat berisiko patah teman-teman ya, karena kulit pelapis ini sangat tebal teman-teman ya, karena kesuburannya teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung durasi ini akan saya tetap lanjutkan teman-teman, mohon maaf karena saya tak mengedit video. Oke teman, sampai berjumpa lagi pada perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.